Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firdaus Inta Maulina yang kali ini akan membahas mengenai handling request dengan menggunakan framework WII framework. Nah, di sini kita akan membahas dulu ya apa itu yang namanya handling request, dan kita akan mengupas satu persatu teorinya terlebih dahulu mengenai handling request. Oke. Yang pertama yakni user. Nah, user di sini akan mengentrikan script yang nanti akan di-load di app config dan di-run di application. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah di application itu sendiri. Ada resolve root, ada create controller. Ini pembuatan controller yang nantinya sebagai langkah awal ya untuk pembuatan aplikasi dari WII. Nah, setelah itu di bagian controller sendiri ada create action dan perform filters. Di sini akan meload juga modelnya dan merender view-nya. Kalau model ini untuk ke database, kalau view ini untuk tampilan nantinya atau istilahnya UI-nya ya di user sendiri. Jadi untuk tampilan yang lebih bagusnya nanti di user. Oke, proses request. Nah, setiap kali aplikasi YI2 menerima request, ini akan melalui proses-proses yang seperti pada gambar tadi, yakni user membuat request, kemudian entry script. Aplikasi akan menetapkan root dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama request. Kemudian aplikasi akan membuat controller instance untuk menangani request, dan controller akan membuat action instance dan menjalankan filter untuk action tersebut. Di sini kalian bisa baca juga proses request yang kedua sesuai dengan bagan ya yang di atas tadi. Nah, bootstrapping itu adalah penampilan ya dari web YII itu sendiri. Jadi bootstrapping adalah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima nama proses request yang datang. Bootstrapping dilakukan ada dua tempat, yakni entry script dan aplikasi. Pada entry script ada dua kelas autoloader untuk library yang berbeda dan didaftarkan komposer autoloader melalui autoload.php, dan YI autoloader akan melalui file class dari YI itu sendiri. Oke. Di sini juga ada penjelasannya mengenai bootstrapping. Saya hanya akan menjelaskan sedikit demi sedikit saja. Nah, di sini routing itu untuk meroot ya, istilahnya mengelingkan nih kalau bahasa awamnya nih. Ketika metode YII web application run dipanggil oleh entry script, hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang, kemudian menjalankan controller action untuk menangani request tersebut. Nah, proses ini disebut namanya routing. Proses resolve sendiri ditangani oleh metode YII web request yang akan menghasilkan root valid, kemudian root tidak valid, dan tidak ada root. Dan catch all root adalah kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah controller action, misalnya aplikasi dalam fase maintenance nih, dan hal yang dapat dilakukan adalah mengisi properti catch all di file configuration di web.php. Oke, seperti itu. Nah, kalian juga bisa mengetahui apa itu request, gimana parameternya, fungsinya, ini dari teori yang sudah diupload oleh Pak Syauki di ini ya, alamatnya ya, syaukilecturebench.ac.id. Oke, kemudian request URL di sini URL-nya seperti ini. Kalau di sini ini kan URL-nya. Nah, di sini ada URL, ada absolute URL, ada host info, ada path info, ada query string, base URL, script URL, server name, dan nanti kita akan membuat latihan ada seperti ini, ada host info, ada path info, query stringnya ada seperti itu. Dan responsive juga dari setelah aplikasi selesai menangani sebuah request,
objek YI web respon akan dibuat dan dikirimkan ke pengguna. Nah, jadi di sini ada responsive. Ya, setelah aplikasi selesai menangani sebuah request, objek YI web respon akan dibuat dan dikirimkan ke pengguna. Objek respon ini berisi informasi seperti HTTP, status code, HTTP headers, dan body. Untuk mengirimkan HTTP headers, Anda bisa melakukan atau memanipulasi properti misalnya aja seperti yang ada pada tulisan ini ya, headers YI application respond headers ini add, ini set, seperti itu. Ada juga beberapa kasus sederhana yang kita tidak perlu nih untuk melakukan perubahan atau penambahan pada objek respon ini, karena aplikasi YI ini sudah membuat objek secara otomatis melalui return value dari controller action gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi mikirin gimana. Ada beberapa nih, misalnya di action index ini aja ya, ini yang udah otomatis nih dari YI. Ada juga session dan cookies. Pada PHP murni, session dan cookies bisa diakses melalui variabel global $session dan $cookie. Namun pada YI, session dan cookies dikelola dalam sebuah objek kelas yang bisa diakses melalui variabel YI app session, ini untuk yang session. Terus YI app cookies, YI app respon cookies, ini untuk yang cookies. Lebih gampang kan, karena kita udah tahu prosedurnya kalau kita memakai framework seperti itu. Nah, kita masuk ke latihannya sekarang. Ada latihan di sini dan ada 3 poin di dalamnya, yakni buat tabel statistik di database yang memiliki kolom seperti pada gambar di samping. Jadi nanti kita akan membuat tabel namanya statistik. Di sini ada 6 ya fieldnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian poin yang kedua adalah buat model di aplikasi Anda untuk tabel statistik tersebut. Nah, kita akan membuat modelnya menggunakan GUI nantinya. Yang kemarin kita sudah mencoba ya menggunakan GUI tersebut dan berhasil. Kemudian tambahkan proses untuk mencatat informasi. Ada waktu akses, IP pengguna, nama komputer pengguna, path info, query string dari request yang dilakukan oleh pengguna pada root, item index, dan item view dari aplikasi Anda. Nah, ini tapi karena punya saya kemarin itu membuatnya adalah country ya kan, negara. Jadi ini mungkin nanti country index dan country view dari aplikasi yang udah kita bikin sebelumnya. Oke, kita langsung masuk ke latihannya. Ya, kita langsung mulai aja latihannya. Soal yang pertama adalah membuat tabel statistik di database yang memiliki kolom seperti pada gambar di samping. Nah, kebetulan saya di sini sudah membuat tabel statistik ya sebelumnya, karena saya sudah mencoba latihan ini, tapi saya akan mengulangnya kembali dan atau menjelaskannya kembali kepada Anda semua. Oke, kita masuk aja ke PHP admin. Kemudian karena database saya itu bernamanya YI Block, kita pencet aja YI Block. Di sini sudah ada tabel statistik yang kita buat. Pembuatan tabel seperti biasa dengan ada 6 field di dalamnya. Nah, ini kita buka, kita lihat strukturnya. Ada 6 field, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini dalamnya ada ID, access time, user IP, user host, path info, query string. Nah, di ID dan di access time di sini tipenya udah kelihatan semua ya, integer, datetime, varchar. Kemudian nullnya ini yes semua. Dan ini dibuat auto increment untuk primary key-nya. Oke, setelah membuat itu kita masuk ke dalam pembuatan model. Nah, di sini pembuatan model. Karena kita buatnya di backend, jadi kita tulis aja localhost block. Nah, backend.
kita masuk ke GII nya untuk pembuatan model. Nah, di sini ada pembuatan model generator. Gampang aja, di sini saya akan demokan ya pembuatan modelnya. Dan tabel name-nya, namanya kita kan tabelnya yang pengen itu tadi statistik. Di sini sudah ada statistik. Model class-nya kita juga statistik. Nah, kemudian namespace-nya kita taruh di common model seperti tutorial kemarin. Kemudian kita preview dan kita generate. Nah, setelah kita preview dan nanti ada generate-nya, otomatis sudah tersedia di dalam file blog kita. Jadi coba kita periksa di backend, kemudian kita cari di common. Di sini ada model statistik, sudah ada. Ya kan, sudah ada. Nah, di sini ini table name-nya statistik, benar ya. Kemudian di dalamnya ada access time, user IP, path info. Udah benar semua. Di sini juga ada field-fieldnya semua dan kita harus sesuaikan. Ini kebetulan saya tulisnya akses S-nya 1. Jadi di sini juga akses S-nya 1. Akses S-nya 1. Nah, takut ada yang berbeda itu nanti nggak akan bisa jalan gitu. Oke. Sehabis kita membuat model, kita akan menambahkan proses root di country controller. Nah, prosesnya seperti ini. Karena saya sudah mengerjakan sebelumnya, jadi saya akan menjelaskan aja. Di sini statistik, ini tabel kita, kemudian access time ini disesuaikan dengan field yang ada di dalam tabel statistik. Kemudian date-nya ini years, tahun, month, bulan, dan date ini hari, tanggalnya, Y-nya pakai huruf besar seperti ini. Anda bisa mencobanya. Kemudian user host dengan request user host sesuai sama statistik ini, user host ya kan, tanpa spasi. Kemudian ini juga sesuai sama fieldnya, path info, user IP, query string, dan query string, dan statistik save. Ini fungsinya untuk memasukkan ke database. Jangan lupa ini function untuk action indexnya. Nah, untuk action view-nya sendiri kita tinggal kopas aja dari ini. Ini fungsinya kan untuk menampilkan gitu ya, untuk view-nya. Jadi sama aja sih, tinggal kita kopas aja, ditaruh di sini, udah selesai. Kita coba kita coba akses karena kita tadi udah membuatnya. Jadi sekarang kita coba akses aja menggunakan ini. Kita tulis aja country. Oh ya, sebelumnya kita lihat dulu ya datanya di kita ini ada apa aja, yang biar nanti kita bisa tahu datanya bertambah apa enggak. Di sini ada 8 data. Ya kan? Ini sudah saya coba sebelumnya. Coba kita akan cobanya lagi. Oke. Kita lihat misalnya ini kan sudah ada data-data. Kita tinggal dilihat aja, tinggal melihat aja. Misalnya kita melihat yang ID negaranya 2, yakni Indonesia, rasnya Melayu, benuanya Asia. Kita lihat. Nah, di sini udah muncul ya view-nya, ID-nya 2. Di sini berarti ID 2 ini Indonesia. Nah, kita back lagi ke negara dan kita refresh PHP adminnya untuk mengetahui datanya udah masuk apa belum. Oke, datanya sudah masuk. Tadi ada 8 data. Nah, di view-nya tadi ID 2, berarti yang barusan kita akses ya. Nah, karena kita tadi kembali ke ini, ke negara, tadi kan kita habis view terus kita kembali ke countries, ke negara, akhirnya di sini tercatatnya 2, yakni country view dan country index gitu. Country view-nya ada di ID 2, yakni kita melihat Indonesia, dan kita kembali lagi ke country index. Udah masuk semua, path info, query string-nya, user host-nya 0, user IP-nya 1. Oke, begitu penjelasan mengenai handling request yang kita udah coba ya dari latihan ini.
kita udah membuat model, udah menambahkan proses untuk mencatat informasi, juga sudah ada waktunya, walaupun mungkin waktunya nggak sama antara yang di laptop sama yang di ini, tapi setidaknya udah benar ya tercatat waktunya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.